Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan teman-temanku. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan studi kasus kami, yaitu hubungan lintas regional Asia Pasifik antara Indonesia dan Cina, dan lebih fokusnya lagi terhadap kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, untuk presentasi kami hari ini mencakup pendahuluan pembahasan mengenai lintas regional hubungan Indonesia-Cina dan diakhiri dengan kesimpulan. Namun kita akan masuk dulu ke latar belakang. Asia Pasifik saat ini mengalami dinamika baru dalam kerjasama lintas kawasan, khususnya melalui proyek-proyek infrastruktur. Salah satu inisiatif kunci yang membentuk hubungan lintas regional ini adalah Belt and Road Initiative atau BRI dari Tiongkok. Indonesia sendiri terlibat aktif dalam inisiatif ini, dan salah satu proyek utamanya adalah kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan kami bahas adalah bagaimana sih hubungan lintas regional meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Cina. Oke guys, jadi dalam presentasi kami kali ini untuk membedah permasalahan yang ada, kami itu menggunakan teori neo-merkantilisme, yang mana strategi negara yaitu untuk memperluas pengaruh ekonomi lewat investasi, infrastruktur, dan kontrol jalur perdagangan untuk memperkuat posisi ekonomi politik internasional. Lalu, gimana sih hubungan lintas regional? Nah, secara harafiahnya, hubungan lintas regional merupakan kerjasama dua atau lebih kawasan untuk memperkuat hubungan politik, tentu saja ekonomi dan juga sosial yang melampaui batas tradisional. Lalu tujuannya apa? Nah, tujuannya itu tentu saja yang pertama untuk memperluas akses pasar, yang kedua membangun konektivitas, dan yang terakhir meningkatkan pengaruh. Tentu saja keuntungannya juga ada. Keuntungannya tuh kurang lebih sama seperti tujuannya, yaitu memperluas akses pasar dan investasi pastinya, kemudian meningkatkan kerjasama dalam pembangunan di bidang infrastruktur. Dan yang berikut, memperkuat posisi tawar negara di kancah internasional. Itu sih yang menurut saya poin yang perlu di-highlight dalam keuntungan dari kerjasama hubungan lintas regional ini. Nah, yang berikut kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai BRI atau Belt and Road Initiative yang akan dijelaskan oleh teman saya. Apa itu BRI? Jadi teman-teman, BRI adalah proyek digital dari Xi Jinping yang dimulai itu dari tahun 2013. Nah, tujuan utamanya itu adalah membangun jaringan perdagangan dan infrastruktur yang menghubungkan antara Cina dan Asia Pasifik maupun Asia, Afrika, Eropa, bahkan di segala dunia. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan membahas studi kasus kereta cepat Jakarta-Bandung. Apa keterkaitan antara BRI dan kereta cepat Jakarta-Bandung? Jadi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB ini merupakan ikon kerjasama antara BRI itu sendiri di Indonesia. Nah, Cina memiliki strategi untuk mendukung pembangunan infrastruktur besar di negara-negara berkembang, contohnya seperti di Indonesia juga. Nah, dan mereka ingin Cina itu ingin menjadi simbol kemajuan konektivitas tanpa terjebak dalam perangkap utang. Nah, melalui proyek ini, Cina itu sendiri juga berupaya memperluas pengaruh ekonominya. Tujuan kerjasama ini sebenarnya simpel, antara lain mempercepat konektivitas Jakarta-Bandung yang hanya membutuhkan waktu 45 menit untuk jarak sekitar 142 km itu sendiri. Nah, serta didorong dengan ekonomi dan membuka kawasan-kawasan industri yang baru. Nah, kerjasama Cina dan Indonesia melalui BRI ini memiliki total investasi sekitar 6,7 miliar USD yang seharusnya dari 5,5 miliar USD itu sendiri. Dengan skema pembiayaan itu 75% bank dari pinjaman China Development Bank dan 25%
itu sendiri dari ekuitas KCIC dengan porsi Indonesia 60 dan Cina 40%. Nah, untuk keuntungannya yaitu kerjasama ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak itu sendiri, teman-teman. Jadi bagi Indonesia keuntungan yang didapat meliputi seperti peningkatan infrastruktur, terus transfer teknologi dan pengetahuan itu sendiri, juga pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, efisiensi waktu dan produktivitas juga mempengaruhi keuntungan ini, serta menjadi simbol modernisasi nasional bagi negara Indonesia. Nah, sementara Cina, teman-teman, itu keuntungannya yaitu memperoleh peningkatan pengaruh ekonomi dan politiknya, dimana kita tahu bersama bahwa Cina ingin memperluas pengaruhnya di kancah internasional dengan ekspansi teknologi kereta cepat misalnya di Indonesia ini. Nah, pendapatan ekonomi dan peluang baru serta hubungan bilateral Indonesia dan Cina itu sendiri. Yang terakhir, kesimpulan teman-teman. Jadi hubungan lintas regional telah menjadi katalis penting dalam peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Cina. Nah, melalui platform seperti ASEAN, China Free Trade Area, dan Belt and Road Initiative atau BRI itu sendiri, kedua negara itu telah memperluas kolaborasi di bidang ekonomi, di bidang infrastruktur, investasi, dan budaya. Nah, pendekatan lintas regional ini tidak hanya memperkuat konektivitas ekonomi, tetapi juga dalam saling pengertian antara politik dan sosial, dan menjadikan hubungan Indonesia dan Cina ini semakin strategis dan komprehensif di tingkat kawasan global. Dari perspektif neo-merkantilis, hubungan lintas regional antara Indonesia dan Cina memperkuat kerjasama ekonomi dengan tujuan utamanya meningkatkan kekuatan nasional melalui surplus perdagangan, investasi strategis, dan penguasaan jalur logistik. Ini adalah bagian dari strategi kompetitif untuk mengamankan kekayaan dan kekuatan negara itu masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Sekian, terima kasih.